teman-teman, kita sekarang berada di Hotel Atria mengikuti event dari Paramount. Oke, ready. Kita lanjut. Kasih bro. Oke, thank you. Jika video ini bermanfaat, bantu tekan like dan subscribe. Terima kasih. Oke, rekan-rekan, kita sudah berada di ini. Kita masuk di Hotel Atrium. Kita lanjutin event di sini. Nah, ini lihat suasananya, wow, keren banget. Pertamanya di sini dan wilayah pengembangannya hanya sampai garis kuning yang berbatasan di sini. Jadi ini masuk Gading Serpong dari pintu samping sini, buntu, putar balik. Ya, nggak bisa lanjut karena emang wilayah pengembangannya baru sampai sini. Ini kita bisa lihat di sini semuanya masih merah atau hijau. Ya, next loncat 5 tahun, tahun 2011 wilayah yang dikembangkan mulai bergeser ke arah kalau sekarang kita sebutnya tengah. Tapi pada waktu itu garis kuning ini adalah wilayah paling selatannya Gading Serpong pada waktu tahun 2011 itu. Ya, Paramount Plaza hadir di tengah-tengahnya wilayah yang dikembangkan dan jalanannya sampai sini. Putar balik. Ya, berubahnya cukup sampai sini, kemudian putar balik itu di tahun 2011. Tapi kita lihat di sini di periode ini sudah ada pasar modern. Wilayah ini kemudian ada pasarnya, beberapa produknya ya, dan ada suku.com. Ini adalah gambaran development Paramount Gading Serpong di tahun 2011, artinya berapa tahun dari sekarang? 15 tahun ya, 15 tahun belakang. Ya. Next slide. Ya, kita maju lagi 5 tahun, 2016. Di tahun 2016, wilayah pengembangannya kurang lebih sudah sampai sini nih, kurang lebih ya. Pengembangannya sudah makin ke wilayah selatan, semakin dekat ke kota tetangga sebelah. Ya, jadi semakin merapat ke selatan. Dan kalau kita lihat di tahun 2016, itu yang tadi hijau dan merah itu udah jadi township, udah jadi banyak perumahan, banyak komersil yang dibangun baik oleh Paramount Gading Serpong ataupun oleh tetangga yaitu Sumarkon. Ya, jadi pembangunannya di tahun 2016 kalau kita lihat ini kami ambil dari Google Maps, pengembangannya sudah semakin masif dan semakin menyentuh ke arah selatan. Ya, tentunya belum sampai ke ujung, ini masih sebagai masa-masa di tahun 2015. Tapi kita lihat nih, ya, fasilitas-fasilitasnya sudah semakin lengkap. Klaster hunian itu banyak banget di tahun ini. Dan utamanya kita lihat memang proyeknya itu di area, kalau ini kita sebut area kepalanya nih, ini di area tengah, ini di area bawah. Ini dia kalau kita mau posisikan di bawah. Komersial, termasuk salah satu pasar modern ya, sampai ke sedikit ke wilayah selatan, tapi melalui koridor timur, yang nggak melalui Boulevard Utama. Ya. Next one, maju lagi 5 tahun, kita di tahun 2021. Ya, tahun 2021 ini ya pasti ya semakin ke bawah lagi, semakin ke selatan lagi. Dan kita lihat di sini ada distrik yang diperkenalkan, tadi saya sudah sebut ya, ada distrik, ada Hampton, ada Hudson, suatu distrik komersil yang pada waktu itu terbesar pasti ya. Sampai saat ini pun rasanya itu yang paling ramai kalau Hampton itu, Hampton itu kalau hari Sabtu itu seru banget. Rasanya dari semua kalangan, ya, keluarga masuk, yang anak juga masuk, ada yang hobi otomotif, banyak yang ngumpul. Jadi di Manhattan ini sangat many things going on. Bahkan Hudson Mall-nya pun sedang kami bangun ya untuk melengkapi Manhattan District. Ya, ini adalah wilayah
Dan tentunya kalau kita bicara hunian, ada juga Pasadena Grand Residence. Kalau bicara komersil lagi, Anifa udah sekarang juga sangat hidup, sangat ramai, dan di sampingnya dikelilingi hunian yang begitu banyak, begitu padat dan gak kosong. Semuanya klaster yang terisi, ya klaster yang memang ditinggalin penuh, ya klasternya. Oke, maju lagi berarti kita ke tahun 2026, yaitu tahun ini. Jadi ini Gading Serpong kita hari ini, tepuk tangan buat para Gading Serpong. Jadi kita bentuknya semakin ke selatan, ya. Ini kita punya tadi Manhattan District dan ini adalah Pasadena Central District, ya, seluas ini. Dan kita lihat betapa area-area komersil kita yang ada di dalam Paramount Gading Serpong itu dikelilingi oleh ini yang dimarking di sini ya, warna putih ini artinya hunian, warna biru ini komersil, yang warna hijau itu premium residence, yang kuning itu facility. Ini semua yang dihadirkan oleh Paramount Gading Serpong. Ya, kita belum bicara tentang ya, udah sebanyak ini. Kalau kita mau bicara produk yang hari ini kita mau perkenalkan nanti didetailkan oleh Pak Henry, pakai di sini. Yang warna ungu, ya sesuai ungu ya Pak Henry. Jadi adanya di sini, adanya di area yang tadi saya sebutkan di slide tahun 2011. Artinya kita menghadirkan, kita memperkenalkan, kita memasarkan hunian yang sudah sejak tahun 2011 wilayahnya dikembangkan. Sudah 15 tahun wilayahnya dikembangkan. Warga tinggal di sana. Transportasi mobil publik umum ataupun pribadi melewati area 15 tahun. Sebuah area komersil katanya kalau pertama sepi. Ya, katanya pertama sepi, kita lama-lama juga ramai. Yang ini kami bahkan udah lakukan traffic count. Rasanya nggak perlu melakukan traffic count. Datang aja lihat di sana sendiri, siapapun yang masuk Gading Serpong pasti melalui koridor arteri. Nah, ini kalau kami tempatkan di mana lokasi Victoria Central District ini berada, kali ya, kalau kita anggap ini seperti orang nih, gitu ya, ini adanya di jantungnya Gading Serpong. Bapak Ibu, jantung itu ada di tengah, bukan di pinggir. Rasanya belum ada orang yang kaget. Oh ini kaget nih, jantungnya didengkul, nggak ada. Jantung di tengah, yang masih ada sisi kirinya yang menemani, melindungi dia, membantu dia. Sisi kanannya juga, sisi atasnya ke kepala, bawahnya ke badan dan ke kaki. Ini adalah lokasi Victoria Central District, tepat di jantung Gading Serpong. Ya, dan rasanya kalau memang disatukan secara distrik, ini salah satunya ya, karena kan kiri kanan nggak ada distrik komersil di sekitar ini, ya. Kecuali yang terdekat ada lagi di Manhattan. Kemudian Pasadena. Terus kalau kita bicara lagi ada Soekarno bisa. Victoria Central District di layout Paramount Gading Serpong, ya, atau Gading Serpong secara keseluruhan. Ini posisinya, ini adalah koridor dulu Pak, utamanya yang sekarang sudah terus BSD. Oke, next slide. Nah, ini ya, jadi untuk merekap awal 2006 tadi slide pertama, kemudian yang terakhir hari ini 2026. Victoria Central District hadir di lokasi yang sudah sejak tahun 2011 dipasarkan, dikelola, dijual, dihuni, dilalui, dan lain sebagainya. Jadi lokasi yang sudah sangat amat matang. Tentunya kita semua tahu artinya value-nya tinggi di sana untuk bisnis, untuk memiliki image yang baik, bahkan image yang premium ya. The only CBD in the heart of Gading Serpong, Victoria Central District. Next slide. Oke, kita masuk ke distriknya, ke Victoria. Ya, ini adalah gambaran Victoria Central District. Sebenarnya dari sini, ya. Tapi yang ini sudah diperkenalkan di tahun-tahun ini. Hampir 2 tahun lalu ya. Tapi di bagian ujungnya baru, karena wilayah ini kami masih memerlukan
waktu untuk membangun. Seperti kita tahu sekarang, ada jalan baru yang melintasi bagian dalam lahan ini, ya. Dan jalan ini merupakan menjadi arteri untuk menjadi koridor masuk ke area pasar modern dan wilayah barat Parangtritis, ya. Ini adalah gedung Soho. Di sisi depan ada komersial yang tentunya skalanya lebih besar, ya. Dan di sisi belakangnya skalanya lebih kecil komersial. Ini pure satu distrik ini isinya komersial. Karena kalau kita bicara Pasadena itu mix. Ada komersialnya, ada residential. Manhattan itu pure komersial. Dia dikelilingi oleh residential. Oke, slide. Nah, saya kasih gambaran sedikit. Ini adalah alur traffic di Victoria Central District. Lahan pengembangannya seluas 6 hektar, kurang lebih, ya, 6 hektar land development. Alur trafficnya ini dari boulevard utama yang mengarah ke tol, ya. Kalau yang ini yang mengarah dari tol menuju Bethsaida, ya. Dari sini melewati gedung Soho itu ada flow masuk dan juga ada flow keluar menuju boulevard. Yang masuk ini untuk menuju ke pasar modern dan apapun yang ada di sisi barat, ya. Tapi dari sisi barat juga bisa langsung di sini untuk menuju ke boulevard utama. Tapi juga bisa melalui dalam. Di sini dari keluar lagi di titik yang sama atau melalui koridor dalam di Victoria Central District. Ya, tentunya ini juga merupakan jalan dua arah. Ini juga sama, ini juga sama. Jadi permeabilitasnya sangat tinggi di dalam Victoria Central District. Permeabilitas itu apa sih, Pak? Korporasi gitu ya. Jadi ya bisa di-go-through, bisa pusing ya. Iya. Canggih bahasa kayak lab gitu ya. Merupakan jalan masuk utama, ya, dari sisi depan, selain dari yang samping kiri dan juga yang di sini juga bisa. Sini juga bisa masuk. Ya. Nah, ada apa aja di dalam Victoria Central District dan apa yang hari ini kita akan bahas? Next slide. Oh, masih di sini ya. Sorry. Saya tambahkan sedikit. Ini ada jalan akses untuk masuk ke pasar modern Paramount, ya. Keluar masuk dan sini juga, ya. Jadi balik lagi permeabilitasnya terhadap komersial yang ada di belakangnya pun terbuka lebar, ya. Sini jalan masuk, sini juga jalan masuk, ya. Nah, Jakarta ini yang untuk pedestrian juga ada. Oh ya, ini yang kendaraan di sini jalur kendaraan dan ini jalur pedestrian masuk keluar. Pedestrian. Nah, di dalam Victoria Central District yang pertama, tentu kita punya yang namanya Victoria Business Lot yang adanya tepat di tepi boulevard utama. Ini namanya adalah Victoria Business Lot. Kan udah lihat tuh di billboard, di videotron, one district, two business icons. Two business icons itu yang satu namanya Victoria Business Lot, yang kedua namanya Oxford Square. Jadi Victoria Business Lot, pokoknya kalau Business Lot namanya Victoria, sesuai dengan nama kawasannya, sesuai dengan nama distriknya. Tapi yang lain, di luar dari Business Lot namanya adalah Oxford, ya, Oxford Square. Nah, Oxford Square ini ada beberapa produk, ya, perhatikan baik-baik ya. Yang pertama ada Oxford Square Studio Lot. Ya, ini Studio Lot yang menghadap, kalau Bapak Ibu udah kenal lokasinya, Studio Lot itu kurang lebih menghadap ke SPBD. Ya, di sini ada SPBD. Ini studio lognya menghadap ke sini, ya. Kemudian ada yang namanya studio log tapi dia sifatnya Yoseka. Yang pernah jualan Hampton Promenade pasti paham. Yoseka itu your own style expandable commercial area. Jadi area yang tergantung kebutuhan bisa diekspand. Kalau nggak diperlukan ya nggak apa-apa, dibikin aja. Ya, kalau mau diekspand bisa sesuai dengan style masing-masing. Mau dibikin seperti apa? Apakah mau itu ataukah mau pakai ornamen tertentu karena mungkin bisnisnya F&B atau mungkin bisnisnya dari US, ya. Mau diapakan pasarnya sesuai selera masing-masing. Ya, ini studio lot dengan konsep Yoseka. Untuk memudahkan, kita bedakan dengan ini karena ini tidak Yoseka. Yang studio lot yang Yoseka adalah yang namanya Yoseka Lempok. Ya, jadi dia sifatnya basicnya studio lot, tapi memiliki
fungsi atau kegunaan Yoseka bisa di-expand. Ya. Kemudian tentunya ada shop houses di sisi lainnya dan termasuk yang ada di balik dari Victoria Business Walk. Ya, jadi ada beberapa bagian nih. Ya, pertama Business Walk-nya namanya Victoria. Kemudian ada Studio Log-nya, itu bagian dari Oxford Square. Juga ada Studio Log yang Yoseka, itu juga bagian dari Oxford Square. Kemudian tentunya ada shop houses yang merupakan bagian dari Oxford. Ada Oxford Square di sini, yang ini namanya yang merah ya, nempel back to back sama Business Walk, namanya Oxford Avenue. Ya, simpelnya Victoria Oxford ada Square, ada Avenue yang dibalik Business Walk. Dan itu yang ada di dalam Victoria Central District. Nah, yang hari ini akan dijelaskan produknya oleh Pak Henry nanti, ya Pak Berion, adalah yang akan dipasarkan pertama-tama. Yang akan dipasarkan pertama-tama adalah satu, Victoria Business Walk. Ya. Yang kedua adalah Oxford Square Yoseka Log. Ya, jadi nanti Pak Henry akan menjelaskan, memaparkan yang ini dan ini. Ya, jadi nggak usah pikirin yang lain dulu. Nanti brosurnya juga dibagiin menjelaskan ini dan ini. Business Walk dan Oxford Square yang Yoseka Log. Itu saja dulu. Ya, oke, next slide. Ada apa di tengah? Next, ada Grand Latif. Yang siap belajar di Grand Latif, tepuk tangannya boleh lebih kencang dong. Ya, jadi kami bekerjasama dengan Grand Latif Superstore. Mereka akan menempati lokasi persis di tengah dari Victoria Central District. Mereka memiliki akses utama di depan sini. Ya, ini ada pintu masuk di sini. Dan kalau masuk dari sini pun di sisi sana ada pintu masuk. Nanti Pak Henry jelasin detail. Ya, jadi dia ada dua pintu timur dan pintu barat. Ya, ini adalah Grand Latif sebagai Grand Entertainment dari Victoria Central District. Next slide. Nah, kenapa Business Walk? Kok Business Walk sih? Kenapa taruh Business Walk? Ya, selain dari yang pertama tentunya lokasinya sangat prime, artinya untuk bisnis-bisnis besar, ya, memiliki image yang juga sangat amat premium di Gading Serpong. Kami berangkat dari Maggiore Business Walk. Tahun berapa Pak ini Maggiore Business Walk? 2022 ya? 2022. Pada waktu Maggiore Business Walk diperkenalkan, rasanya semua orang shock di Gading Serpong kok bisa ada komersial semacam itu. Waktu itu kami pertama kali pasarkan Maggiore Business Walk ada di waktu 30 miliar. Dan semua saya dibangun mereka. Harganya dari 30 miliar langsung kayak nggak pernah terjadi di Gading Serpong ada komersial dengan harga retail cash keras 30 miliaran, aku 30 miliaran. Nggak pernah terjadi. Tapi nyatanya apa? Sekian tahun dibangun, Maggiore Business Walk saat ini habis, sold out. Bahkan semua lagi denger-dengeran, kalau sampai ada yang batal gua ambil nih. Ya, nyatanya sampai sekarang nggak ada yang lepas sih. Ya, kecuali dijual mobil secondary dengan harga yang berbeda. Maggiore Business Walk punya image tersendiri. Bapak Ibu bisa lewati area itu dan akan merasa vibes-nya yang bukan sekedar komersial, tapi itu adalah bisnis besar. Ya, dengan basement, dengan ketinggian 4 sampai 5 lantai, Maggiore Business Walk. Kali ini, slide, di Victoria Central District, kami hadir dengan versi upgrade. Untuk bisnis walk-nya, versi upgrade dari Maggiore Business Walk, yaitu Victoria Business Walk. Berikutnya Pak Henry akan menjelaskan. Saya persilakan tepuk tangan Pak Henry.